Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal mengenai lintasan logaritmik spiral. Jadi ada sebuah planet mengorbit suatu bintang. Nah, bentuk lintasannya itu merupakan lintasan logaritmik spiral yang memenuhi persamaan yang diberikan di soal itu ya. R fungsi theta sama dengan K kali E pangkat alpha theta. Dengan K dan alpha adalah suatu konstanta. Lalu di sini momentum sudut planet ya diketahui konstan sebesar L. Nah, pertanyaan yang A, tentukan gaya sentral FR vektornya ya, yang bekerja pada planet tersebut yang menghasilkan lintasan logaritmik spiral seperti yang diberikan di soal. Kemudian bagian B nyatakan posisi R dan sudut planet theta sebagai fungsi waktu. Kemudian yang terakhir, tentukan energi total dari partikel atau dari planet ini ya, yang mengorbit eh, logaritmik spiral ini. Nah, ini kalau kemarin memperhatikan penjelasan mengenai ini, yang solusi orbit akibat gaya sentral, maka ya persamaan-persamaan di sini bisa dipakai untuk mengerjakan soal yang itu ya, yang lintasan logaritmik spiral. Nah, di sini yang akan aku pakai yaitu persamaan umumnya ya. Aku langsung pakai saja ya. Persamaan umum untuk gaya sentral ya. Karena di sini sudah diberikan R fungsi theta sehingga nanti U-nya bisa langsung tahu dan ya untuk potensialnya bisa dicari dan nanti alhasil gayanya bisa dicari ya. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. Kita misalkan V-nya itu masih fungsi U, maka minus dV per du sama dengan L kuadrat per M dikalikan U ditambah D kuadrat U per D theta kuadrat. Oke, nah sesuai yang diberikan di soal kan ini ya. Sebentar. R itu kan K dikalikan E pangkat alpha theta ya. Sehingga nanti U itu sama dengan 1/K kali E pangkat minus alpha theta. Nanti kalau ini diturunkan sekali ya, jadi du d theta. Ini sama dengan min alpha per K kali E pangkat minus alpha theta. Kalau diturunkan lagi sekali lagi ya, turunan kedua, ini jadi d kuadrat U per d theta kuadrat. Ini sama dengan alpha kuadrat per K kali E pangkat minus alpha theta. Nah, dari situ maka kita bisa dapatkan min dV per du itu sama dengan L kuadrat per M dikalikan dengan 1/K E pangkat minus alpha theta ditambah alpha kuadrat per K E pangkat minus alpha theta juga ya. Oke, dari sini bisa disederhanakan minus dV per du sama dengan L kuadrat dikalikan 1 plus alpha kuadrat dibagi M K kali E pangkat minus alpha theta ya. Nah, atau kita bisa tuliskan juga kan eh, 1/K kali E pangkat min alpha theta itu U ya, atau 1/R. Sehingga di sini bisa diganti sama dengan L kuadrat, sorry, L kuadrat dikalikan 1 plus alpha kuadrat dibagi MR ya. Nah, itu untuk dV per du. Kemudian untuk mencari gaya, F
Nah, kita bisa pakai definisi dari eh, gaya dan potensial energi potensial itu sendiri ya, di mana F itu sama dengan minus gradient dari V ya. Nah, atau di sini nanti karena dia cuma fungsi R, maka sama dengan minus dV per dr. Nah, arahnya yang radial ya, karena ya ini kan hanya bergantung dengan koordinat radial saja ya, R. Nah, sehingga kita perlu cari dV per dr ya. Cari dV per dr. Yang mana karena kita tahu dV per du, kalau kita kalikan dr per dr, maka ini akan sama dengan dV per dr dikalikan dr per du. Nah, dr per du itu kan sama dengan d dari 1/u per du ya. Jadi ini sama dengan minus 1/u kuadrat dikalikan dv per dr. Oke. Atau 1/u kuadrat itu kan r kuadrat ya. Jadi minus r kuadrat dikalikan dv per dr. Nah, sehingga otomatis akan kita dapatkan hubungan yaitu dv per dr akan sama dengan minus 1/r kuadrat dikalikan dv per du ya. Nah, maka karena kita sudah dapatkan dv per du-nya dari yang atas itu, dv per dr sama dengan minus 1/r kuadrat. dv per du-nya itu minus juga ya. Jadi nanti eh, dikalikan jadi positif ya, aku hapus saja minusnya. Jadi ini 1/r kuadrat dikalikan dengan L kuadrat 1 plus alfa kuadrat dibagi MR. Nah, ini akan sama dengan eh, R pangkat 3 ya nanti. L kuadrat 1 plus alfa kuadrat dibagi M R pangkat 3. Nah, otomatis dari sini F-nya bisa langsung saja ya, tinggal itu di minus. Jadi FR sama dengan minus L kuadrat dikalikan 1 plus alfa kuadrat per M R pangkat 3 R topi. Nah, di situ di soal kan diminta vektor ya, bukan bukan F-nya saja ya. Jadi ya agak hati-hati ya. Kalau diminta vektor ya dikasih vektor. Oke, itu untuk bentar. Ini bagian A ya sebenarnya. Lupa tak tulis A. Nah, sekarang bagian B. Nah, bagian B ini sebenarnya bisa pakai berbagai cara ya. Entah itu R dot-nya ataupun eh, dari R-nya ataupun apa. Cuma mungkin yang lebih cepat yaitu dari momentum sudutnya ya. Jadi dari momentum sudut nanti kita bisa cari theta fungsi T-nya dulu baru R fungsi T. Oke. eh dari momentum sudut ya. L itu kan sama dengan M R kuadrat kali theta dot ya, atau d theta per dt. Nah, ini sama dengan R-nya kan dikasih ya, K kali E pangkat alfa theta, jadi M kalikan K kuadrat, oke, dikalikan dengan
E pangkat 2 alfa theta d theta per dt ya. Nah, ini kita bisa separasi ya, yang mengandung theta di ruas kanan, yang dt nanti tinggal di ruas kiri ya. Jadi nanti L kalikan dt per M kalikan K kuadrat. Nah, eh, sebentar, benar nggak? Ya benar, ini akan sama dengan E pangkat 2 alfa theta d theta. Nah, sebenarnya aku nggak ngasih batas ya, R0 sama theta 0-nya, tapi ya anggap aja di sini theta 0-nya 0 lah. Itu kan acuan saja ya, theta. Jadi di sini dari 0 sampai T, di sini dari 0 sampai theta ya. Sehingga nanti LT per MK kuadrat sama dengan seper 2 alfa dikalikan E pangkat 2 alfa theta ini dari 0 sampai theta ya. Ingat batasnya. Lalu di sini jadi 2 alfa LT per MK kuadrat. Ini akan sama dengan E pangkat 2 alfa theta min 1. Nah, nanti satunya pindah ke ruas kiri. Jadi 1 plus 2 alfa LT per MK kuadrat sama dengan E pangkat 2 alfa theta. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan kita lenkan ya. Jadi nanti len ruas kiri sama dengan len dari ruas kanan. Nah, len dari E pangkat 2 alfa theta itu kan 2 alfa theta kali len E ya. Nah, len E itu kan 1. Sehingga nanti kita langsung dapat bahwa theta fungsi T itu sama dengan seper 2 alfa kalikan len dari 1 plus 2 alfa LT per M K kuadrat. Oke, jadi ini theta fungsi T-nya dulu ya. Kemudian eh, dari nah, dari sini kita juga bisa dapat ini ya, bahwa E pangkat alfa theta ini kan tinggal eh, yang ini, yang ini itu ruas kiri dan ruas kanan diakar saja ya. Jadi nanti yang ruas kanan kan kalau akarnya ya tinggal pangkatnya bagi dua, pangkat alfa theta, ruas kiri juga diakar saja. Jadi nanti pangkat alfa theta itu sama dengan akar dari 1 plus 2 alfa LT per M K kuadrat. Nah, karena pangkat alfa theta diketahui ya, maka R eh, itu kan sama dengan tadi K kali pangkat alfa theta. Nah, tinggal masukkan saja pangkat alfa theta-nya dari atas itu, maka R fungsi T sama dengan K dikalikan akar 1 plus 2 alfa LT, sorry itu L, nanti ya, L T per M kali K kuadrat. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya tidak susah ya kalau pakai momentum sudut. Nah, itu untuk soal B atau bagian yang B. Kemudian bagian yang C, oke, tentukan energi total dari partikel. Nah, seharusnya energi total ini kan ya di sini ya sebentar.
kalau ingat pembahasan sebelumnya, di persamaan yang atas ini ya, yang kita pakai, itu kan kita pakai asumsi bahwa energi totalnya konstan ya, tidak bergantung ya posisi ataupun sudut ataupun waktu dan sebagainya. Nah, maka seharusnya di soal ini kita harus dapat energinya yang konstan ya, bukan fungsi posisi ataupun waktu ataupun sebagainya. Kita coba dulu ya. Oke, energi total. Oke, katakan E ya. E itu kan sama dengan energi kinetiknya ya, setengah M R dot kuadrat ditambah setengah kali M R kuadrat theta dot kuadrat ditambah potensial ya, yang berkaitan dengan gaya sentral yang bekerja pada benda. Katakan VR. Oke. Nah, kita pecah satu-satu ya. Yang pertama ini kita tandai suku pertama. Ini suku kedua, ini suku ketiga ya. Oke, kita bedah satu persatu ya. Dari suku pertama. Oke, di situ kan kita perlu R dot ya. Nah, kita kan perlu R dot. Kita kan perlu ini. Nah, R dot itu dr per dt ya. Atau di sini nanti akan sama dengan dr per dt dikalikan dengan d theta per d theta ya. Kan bisa pakai seperti ini ya. Sehingga ini nanti sama dengan dr per d theta dikalikan d theta per dt. Nah, d theta per dt itu kan kita bisa dapat dari momentum ya, momentum angular. Jadi kan L sama dengan mr kuadrat kali d theta per dt. Maka d theta per dt sama dengan L dibagi mr kuadrat. Kemudian untuk dr per d theta ya turunkan saja ya. Jadi kan R-nya tadi K kali E pangkat alfa theta. Kalau turunkan terhadap theta maka jadi K K kali alfa kali E pangkat alfa theta ya. Sehingga dari kedua informasi ini maka R dot itu sama dengan K alfa kalikan E pangkat alfa theta dikalikan dengan L per M R kuadrat ya. Oke. Atau di sini K kali E pangkat alfa theta itu kan R ya. Bisa disederhanakan yang ini tuh kan menjadi alfa R ya sebenarnya. Nah, maka ini akan sama dengan alfa L per MR. Sehingga nanti setengah M R dot kuadrat itu sama dengan setengah M dikali alfa kuadrat L kuadrat per M kuadrat kali R kuadrat sama dengan apa nih? Alfa kuadrat L kuadrat per 2M R kuadrat. Oke, itu suku pertama. Sekarang suku kedua ini mudah ya. Suku kedua, sorry, suku. Di suku kedua, ini kita hanya perlu mengubah
eh, theta dot ya, d theta per dt ya. Kan sudah dapat ya di atas d theta per dt-nya L per mr kuadrat. Maka di sini nanti setengah mr kuadrat itu sama dengan r kuadrat theta dot kuadrat setengah m sama dengan setengah mr kuadrat dikalikan L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Nah, ini sama dengan L kuadrat per 2 M R kuadrat ya. Nah, mirip yang suku pertama ya, hanya beda faktor alfa kuadrat saja. Nah, yang agak sulit yaitu suku ketiga ya. Untuk potensial, karena kita punya F-nya ya, kita punya gaya sentralnya, kita bisa cari potensial VR-nya, energi potensial sebenarnya. Pakai definisi dari energi potensial itu sendiri ya. Kan definisinya itu kan VR itu negatif ya, ingat jangan lupa negatifnya. Ya definisinya emang gitu. Dari integral F arah radial kalikan dr ya, atau integralnya terhadap dr. Nah, ini dari min tak hingga sampai r. Nanti kita pakai acuan bahwa energi potensial di tak hingga itu nol ya. Sehingga sebenarnya yang batas kiri itu VR minus V tak hingga ya. Cuma di sini kita pakai acuan energi potensial di tak hingga atau V tak hingga itu nol. Sehingga cukup ini saja ya untuk VR-nya. Oke. FR-nya kan sudah di atas ini ya. Bentar. Nah, karena dia itu eh, negatif ya di depan integralnya, maka di sini negatifnya akan hilang ya. Sehingga langsung saja di sini VR sama dengan eh ini aku copy ekspresi gayanya. Ini DR. Nah, ini dari minta hingga sampai R ya. Jadi VR sama dengan L kuadrat dikali 1 plus alfa kuadrat per M. Nah, integral dari R pangkat min 3 itu kan ini ya, min setengah kalikan R pangkat min 2. Batasnya dari tak hingga sampai R. Oke, dari sini kan kalau di tak hingga itu seper R kuadratnya 0 ya. Sehingga kita dapat di sini VR itu sama dengan minus ya. L kuadrat dikalikan 1 plus alfa kuadrat dibagi 2M R kuadrat. Nah, kita sudah hitung ketiga sukunya, sekarang tinggal dijumlah saja ya. Nah, maka energi totalnya E itu sama dengan yang pertama ini kemudian yang kedua itu ini nah yang terakhir ini yang suku ketiga. Nah, silakan diperhatikan ya bahwa ini hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, jadi cukup make sense ya, masuk akal ya. Memang energinya konstan, yaitu sama dengan 0. Sekian pembahasan soal kali ini.
Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.